Baik Pak, sebentar. Em, ya baik Pak. Kemarin hari Senin saat bimbingan lalu, saya menampilkan ini Pak. Kemudian dari Bapak sendiri, untuk yang data kedua yaitu data default of credit card ini, Bapak menyampaikan bahwa ada nilai-nilai yang kecil ya Pak, seperti F-measure menggunakan decision tree Ya, sama random forest kecil ya Pak kelihatannya. ya. Nah, kemudian Bapak menyarankan saya untuk menjelaskan mengenai tentang datanya itu seperti apa dan bagaimana. Baik, kalau datanya sendiri ini Kemarin default. dicek komputasinya juga, dicek lagi, bener Oh nggak ya, ngitungnya? oh ya baik Pak. Ini jadi datanya itu saya ambil dari mesin learning, UC mesin learning repository. Datanya seperti ini Pak. Ya, ada limit balance. Jadi ini ada yang campuran Pak, ada yang kategorik dan data yang numerik. Untuk variabel targetnya sendiri itu adalah default payment next month. Jadi statusnya pembayaran bulan depan itu apakah default atau tidak. Yaitu ada dua. Untuk satu itu yes dan nol itu no Pak. Kemudian ada beberapa kategorinya di sini, ada jenis kelamin, kemudian pendidikan, kemudian umur, lalu status menikah. Untuk yang lain ini variabel numerik Pak, seperti itu. Uh, Sebenarnya saya mengambil kode ini juga dari beberapa referensi milik orang lain Pak, seperti di Kaggle dan juga skripsi orang lain. Kemudian pertama saya melakukan EDA dulu Pak, saya periksa apakah ada missing value atau tidak. Kebetulan dalam data ini jumlahnya 30.000 Pak. Itu nggak ada missing value. Kemudian itu masalahnya status menikahnya itu ada apa ya Pak, skala yang tidak ada keterangannya, yaitu 0. Marriage itu 0. Seharusnya itu marriage itu hanya 1, 2, 3. Nah, saya kemudian melihat di kode-kode milik orang lain, itu ditanganinya dengan skala yang bernilai 0 itu dihapuskan Pak dari data. Kemudian juga ini variabel education itu ada yang nggak ada keterangannya, yaitu 0, 5, sama 6. Di sumber data ini menyebutkan bahwa education itu keterangannya hanya 1 sampai 4, seperti itu Pak. Kemudian saya mencoba menanganinya dengan menghapus data yang memiliki tidak ada keterangan dalam marriage dan education. Sehingga dari Nah, 30.000. mungkin bentar, Bagaimana Pak? Jadi memang kalau data-data hasil istilahnya ambil dari kayak gini, maka kan ada istilahnya tahapan kalau orang di ini kan namanya pre-processing. Jadi kita harus data betul-betul difilter yang nggak konsisten Iya Pak. mungkin. Nah ini makanya saya khawatir kemarin hasilnya jelek sekali. Mungkin masih ada campur aduk antara yang istilahnya kayak sampah jadinya kan. Jadi harus Iya. Nah, Nah, setelah dicek kayak gitu tadi kan masalah konsistensi ya, harus semua setiap barisnya, kolomnya kan itu, kolom kan menunjukkan yang variabel-variabelnya kan itu. Iya Terus Pak. baris kan kayak banyaknya sampelnya kan itu yang. Betul Pak. Nah, ini kemarin sudah dicek semua, jadi kan untuk datanya kan besar, bisa kalau Iya yang Pak. kira-kira memang nggak konsisten dibuang, nggak hasilnya terus ada perbedaan nggak. Terus juga di sini kan campuran, ada yang kategorik, ada yang Iya. mungkin ordinal, ada yang interval. Nah, memang metodemu itu mampu nggak mengatasi itu yang kamu Ah, pakai? iya, baik Pak. Kalau saya perlihatkan, ya Pak, kalau ini kan, kalau decision tree ini model yang biasa Pak. Kalau dilihat-lihat
sensitivitasnya itu dari 0,37 Pak. Kemudian saya tangani, kan karena datanya ini tidak seimbang ya Pak. Saya tangani dengan random undersampling, dia naik Pak sensitivitasnya jadi 0,6. Kemudian saya tangani dengan ini Pak, metode yang ditangani ini sebenarnya dua, weighted dan vocal loss ini, dia naik juga Pak. Dari 0,6 naik lagi ke 0,371. Ini pakai model lab GPM Pak. Kalau untuk decision tree-nya sendiri, kemarin Bapak berkomentar tentang recall-nya sendiri ya. Ini saya coba bandingkan dengan penelitian yang lain itu, dia pakai decision tree juga 0,37 dan random forest-nya 0,38 Pak di penelitian yang lain. Sehingga menurut saya kalau yang LGPM ini dia mampu meningkatkan sensitivitasnya itu lumayan besar Pak menurut saya. Kalau menurut Bapak gimana sih Pak? Tadi yang recall-nya gimana? Tadi yang recall-nya? Ini Pak, sensitivitasnya 0,37 Pak, kalau nggak ditangani sama sekali. Makanya itu saya agak apakah justru ini yang saya jadi rendah, memang di metode ini tuh sensi terhadap misalnya datanya campuran kan. Kalau kadang kita, kalau mungkin Anda bisa bereksperimen gini, jadi kan nggak harus semua kolom dipakai kan, semua variabel misalnya. Jadi untuk kan tugas Anda sebenarnya kan, kalau ini karena Anda sarjana statistik, adalah sebenarnya mengenali metodenya itu. Maka data yang Anda pakai sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahwa Anda memahami metode Anda itu. Dan misalnya metodenya itu sebenarnya unggul hanya untuk data yang numerik misalnya, yang nggak campuran. Maka pada saat ada campurannya itu, terus kalau di sini kan memang yang tentang seimbang tidak seimbang, dan seberapa ketidakseimbangannya itu juga. Nah itu yang sebenarnya yang kita coba nanti simpulkan, duduk mencari tahu yang kayak gini. Misalnya ini yang decision tree. Mungkin kalau hanya untuk numerik itu mungkin semua tinggi gitu misalkan. Pada saat dia ini, nah inilah yang saya harapkan Anda dapat kesimpulan yang seperti itu. Oh kenapa sih ini kok bisa karena memang kelemahan si decision tree misalnya, kalau datanya campuran mungkin jadi dia kurang sensitif misalnya. Nah ini yang nanti eksperimennya itu bisa, misalnya ada mungkin yang hanya untuk data kategorik mungkin gagal. Untuk data kan sekali lagi di statistik kan kita punya 4 tipe ya data kan, itu kategorik, ordinal, interval, sama skala rasio kan. Atau dalam dua, kalau hanya dua aja kan kualitatif sama kuantitatif lah gampangannya gitu. Betul Pak. Nah inilah yang sebenarnya kalau kamu bisa dapat kesimpulan itu aja menurut saya sudah bagus. Tapi yang penting tadi sudah difilter ya, yang memang nggak konsisten tadi. Nah itu aja komentarnya tadi dari sisi itu, dari kesimpulannya. Jadi rendahnya di sini yang penting pertama kan komputasinya sudah benar ngitungnya. Terus kalau ternyata data kecil, maka Anda coba tadi bereksperimen. Ini kecilnya kenapa ya? Oh pada saat kalau numerik aja ternyata bagus, pada saat yang tadi ada kualitatifnya, yang di ini kan jadi kategori kan, kalau kualitatif biasanya jadi. Nah bisa nggak Anda menyimpulkan itu di antara yang Anda metode yang Anda ini kan dari saya usahakan Pak, kalau yang atas ini kebetulan dia itu datanya numerik semua dan hasilnya bagus Pak. Ini maksud saya itu, jadi kalau Anda bisa dapat pembelajaran itu aja sudah bagus untuk selevel Anda, karena seperti misalnya Anda kerja besok kan, kadang Anda berhadapan dengan berbagai macam data. Nah yang penting adalah Anda bagaimana jeli melihat, oh ini harus metode yang ini nih, kalau ini mesti nanti kurang bagus itu. Nah yang saya lihat yang campurannya, dan nanti Anda bisa waktu bahasnya dibikin ini kalau yang numerik saja, ini kalau yang misalnya kategorik saja, mungkin malah semua gagal misalnya metode yang kamu pakai, karena metode kamu misalnya didesain untuk yang numerik misalnya. Nah itu bisa kayak gitu cara bahas. Jadi nggak harus data semua di ini kan, karena tugas kita sebagai seorang orang statistik adalah mengenali metode yang kayak seperti tadi lah, pisau daging, maka bagus sekali kalau untuk motong daging, tapi kalau untuk motong kayu ya sudah jadi nggak pas misalnya kayak gitu. Nah syukur ada yang memang dia serbaguna, bisa keadaan data apa aja bisa loh, itu mesti yang akan dicari kan. Nah ada orang yang mengembangkan dari metode-metode campuran tadi. Nah ini salah satunya
decision tree digabung sama RS, LGPM, aplikasi vektor, nah, itu kan salah satu kreasi-kreasi dalam rangka. Jadi walaupun itu datanya campuran, ya masih lumayan lah 78% itu. Artinya, tapi mungkin kan belum puas mesti orang kan, akan mencari yang mendekati 100%, tapi bukan untuk level Anda ya, ini levelnya yang S3 itu kan bagaimana mengembangkan metode supaya yang campuran apapun bisa mendekati 100%, wah itu kan bagus kan. Nah, tapi kalau Anda yang penting dari yang ada sekarang, yang Anda lagi kritisi, itu sebenarnya sampai mampu seberapa. Nah, nanti Anda, makanya kemarin saya minta datanya, yang atas kebetulan memang numerik semua itu ya? Iya Pak, numerik semua, dan saya bandingkan dengan penelitian itu memang dia pakai decision tree udah tinggi, pakai model yang lebih advance, dia lebih bagus lagi. Nah, terus Anda kan ingin menunjukkan bagaimana Vocalo sama yang ini dia juga punya kontribusi. Nah, maka Anda nyarikan data yang campuran kan. Jadi kelihatan di sini yang tadinya decision tree rendah, ini jadi terus random forest saja, misalnya cuman kan sensitivitasnya rendah sekali 0,3 ya gitu. Nah, coba Anda cara bahasnya dibikin yang seperti itu ya, supaya jadi apa? Untuk bahwa Anda dalam rangka mengenali, jadi akhirnya metode Anda itu unggul pada saat data yang tipenya apa gitu. Terus apakah harus satu tipe, apa campuran itu, atau apa gitu. Jadi nanti Anda bisa membuat kesimpulan kayak gitu kan, menarik mana itu. Siap Pak. Berarti ini saya lanjutkan dengan menambahkan seperti itu aja Pak. Iya, ya tadi sebenarnya Anda tinggal kayak supaya Anda memahami bahwa Anda dengan banyak metode ini, Anda sebenarnya kan ingin, ya kayak tadi lah, Anda saya kasih ada pisau 6 itu, tapi Anda nggak tahu sebenarnya pisau itu mau untuk apa kan? Betul Pak. Nah, saya kasih ada sayur, ada macam-macam itu. Nah, Anda kan mulai nyoba, oh ternyata ini pisau untuk khusus daging loh ini, gitu. Oh ini pisau untuk segala apa, nih gitu. Nah, itu namanya jadi apa, dengan kita nggak tahu si alat tadi. Tapi karena ini kalau asumsi di sini kan sebenarnya Anda harus mengenali decision tree, didesain untuk apa. Maka nanti yang saya harapkan di bab 3-nya Anda jelaskan decision tree itu sebenarnya dirancang untuk apa dulunya gitu, si penemunya itu. Siapa? Terus harus itu apa? Nah, itu yang namanya di bab 3 teorinya. Nah, setelah itu Anda tunjukin di bab 4-nya dengan data. Oh ya, ini ya ternyata apa? Memang dengan kalau datanya pas seperti yang metodenya mau. Ini yang kaitan sekali-sekali ke Yulia, kebetulan juga masalah asumsi kan. Memang kalau nggak dibutuhkan asumsi ya berarti metode itu memang nggak ada. Ini yang kayak ini saya untuk segala macam tipe data. Wah, enak banget kan itu. Jadi saya punya data apa aja, asal pakai metode ini mesti hasilnya akan tinggi semua ininya misalnya. Tapi sejauh yang saya beberapa atau memang ya orang masih mengembangkan itu supaya pada asalnya yang akhirnya kita bisa dapat metode yang betul-betul powerful lah gitu. Ya oke, saya kira Anda mungkin sudah cukup, yang penting komputasinya ini sudah betul misalnya. Jadi nggak ada kesalahan lagi. Jadi cara menyimpulkannya ya nanti ya. Dan eksperimennya boleh ditambah ya kalau memang Anda ingin meyakinkan seandainya dia hanya kategorik aja gagal nggak misalnya. Oh baik. Itu silakan aja. Anda sekali semakin mungkin ngelihatnya di antara 6 ini ada yang cocok untuk kategorik misalnya. Atau cocok yang sampai ke level ordinal tadi, yang skala yang lebih ini kan ordinal kan sudah lebih tinggi daripada kategori kan itu. Oke, Pak. Terus kalau saya tidak misalnya seperti itu. Oke, terus ini kalau slide sudah dibuat belum? Kalau slide-nya pas TA1 itu udah ada, Pak. Tinggal ditambahkan kan ke TA2-nya hasilnya. Betul. Terus mungkin kalau di target ini kan hari, kalau Anda memang mau target submit kalau minggu ini dibenahin sudah, ini nanti kan oh ya Senin mau saya geser ya, karena kebetulan di jam yang sama itu saya ada ujian yang ada offline, jadi mungkin akan saya geser ke siang itu kalau yang biasanya kan jam 11 itu yang Senin. Nah nanti kalau sudah oke, Anda bisa submit nggak apa-apa udah. Baik Pak, siap. Paling nanti kan tinggal persiapan ke ujiannya aja. Kalau untuk submit kan tetap ini cuma tadi ya dirapikan ya. Baik. Yang di arah kesimpulannya itu. Baik. Jadi
Mungkin bisa cukup, kalau untuk tanda tangannya kan bisa cukup lewat WA. Tapi untuk slide-nya nanti masih saya minta Anda beberapa kali sambil menunggu hari H ujiannya, Anda perlu saya harapkan presentasi untuk supaya pas di slide-nya itu apa menyebabkan penguji itu enak mengikuti dan juga bisa memahami bahwa Anda memang paham itu. Karena Baik, slide kan juga penting itu. siap Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, jadi sudah cukup ya untuk Oke, ya, nanti silakan dirapikan kalau memang sudah ini. Jadi untuk tanda tangannya cukup lewat WA aja ya, itu untuk tanda tangan kelengkapan mau mengajukan ujian supaya minggu depan bisa ujian. Karena saya targetkan yang sudah siap ujiannya pas ini sedang periode UTK, karena kalau Mei sudah kuliah lagi, jadi bisa repot. baik, Jadwal. siap. Kira-kira misal kalau mengajukan sidang itu tenggat waktunya nunggu waktu sidang itu lama atau tidak? Lama tidaknya kalau yang ini biasanya agak cepat karena kebanyakan dosen kan lagi tidak ngajar, jadi Seperti ngatur jadwalnya mudah. Tapi kalau pas kuliah itu biasanya agak susah. oh, Nyari pengujinya aja yang bikin lama. oh seperti itu Pak. Baik, Kan baik. pengujinya harus berarti kan nyari jadwal yang sama kan. Menjadi Maka Anda siap, makanya kalau misalnya ini bisa Anda dalam minggu ini disubmit, nanti kan bisa mulai admin kan akan ngontak siapa-siapa yang waktunya bisa untuk nguji. baik. Saya perdalam lagi ya Pak. Saya Ya. eksperimen, saya benahi terlebih dahulu Pak. Jadi Terima nanti Senin mungkin saya buat siang ya. Oh, J Pak, siap-siap. Tapi juga saya jam 12 mungkin ada off. Ya nanti saya lihatlah coba di ini kan, karena saya masih, karena minggu depan kan mulai ada beberapa kegiatan offline, jadi ya nggak apa-apa, nanti pelatihannya bisa secara ini aja nggak apa-apa, nyari waktunya pas kalau slide-nya sudah siap. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Gun. Ya udah, saya kira udah cukup ya. Sudah Pak. Oke, Terima sekarang kasih banyak ya Pak. oke. Ya sekarang ganti Yulio. Baik Pak. Jadi nyamuk kemarin setelah Sudah dibenahi belum? saya tebak sudah Pak. Dan sebentar saya Yang penting bahwa memang di teorinya nggak ada, jangan mengada-ada gitu aja. Supaya untuk Anda dari jadi, teman ada asumsi normalitas ya Pak. kalau memang di situ ada, ya Anda harus melakukannya gitu aja. Ada di blacklist teman, setelah saya lihat lebih dalam ternyata Ada. sih untuk Di mana? Coba tunjukin teorinya, coba di PDF aja. Oh ya Pak. Dibikin PDF aja. Mana yang menunjukkan bahwa dia minta syarat normalnya? Yang priornya. Gimana? Pak, prior ini. Kalau iya, maka yang nggak normal nggak boleh ikut, gitu aja. Ini berarti ini. Iya Pak. Dan bukan ini. Nah, berarti kan kalau memang ada, maksudnya kalau yang min varian kan nggak ada kan syarat Iya Pak. itu. Jadi artinya kalau yang ini memang ada, ya Anda memang tapi di sini ini normal univariat apa multivariat ini kalau kayak gini? Kalau ini multi sih Pak. Nah, kalau multi kan ngeceknya harus pakai multi, jadi jangan univariat. Anda tahu uji normal multivariat? Saya tadi searching pakai Maldiat Pak. Uji Ada itu di Maldiat. buku multivariat itu, ada mata kuliah multivariat kan dulu. Ada Pak. Nah, jangan pakai yang univariat loh ya. Baik Pak. Kalau multivariat harus diceknya pakai multivariat. Jadi memang di sini ada persyaratan bahwa dia harus normal multivariat karena kan portofolio kan lebih dari satu kan. Iya Pak. Jadi otomatis minimal bivariat kan, nah kalau multivariat nanti Anda tambahi di dasar teorinya uji normal multivariat ya. Baik Pak. Sudah pakai apa namanya? Anda sudah tadi nyebut apa? Tidak salah tidak Maldi. Nah, nanti harefnya juga diikutkan ya kalau Anda sudah dapat bukunya ya. Oh, baik, Supaya nanti pada saat Anda ini kan itu dicoba, jadi kalau memang iya sekarang berarti memang normal tapi normal multivariat. Cuma saya lihat kemarin kok kompor Smirnov, maka saya agak ini, padahal sebenarnya maksudnya kan untuk univariat kan itu. Iya Pak.
Itu yang makanya saya kemarin kayaknya kamu harus cermati bahwa kalau memang uji normal multivariat itu ya harus pakai multivariat itu, jangan pakai univariat. Berarti kalau cek berarti Punya enggak buku multivariatnya sudah? ada Dan Pak. nanti Anda cek terus Anda uji. Kalau misalnya Anda tadi punya 7 kok enggak normal multivariat, Anda boleh kurangi lah itu. Iya Pak. Portofolionya nggak harus banyak-banyak, Anda bisa fokus ke yang mana itu kan bebas, nggak harus dari 30 itu ini harus random atau apa. Yang penting Anda pilih memang yang harus normal multivariat gitu. Iya, Pak. Dari 30 tadi ternyata yang normal multivariat cuma 4 ya sudah 4 itu aja gitu. Nggak apa-apa. Baik Pak. Jadi Anda makanya yang penting uji dulu itu tadi, uji asumsinya itu. Oh, diuji kalau kemarin Anda kesannya kayaknya univariat ya kalau nggak salah Anda ya Iya, kayaknya melakukannya ya Pak. kemarin ya. Iya. Iya. Coba. Kok kayaknya saya lihat kok yang ininya kayak univariat yang Anda. Iya Pak kemarin. Saya uji. Nanti coba dicek ya. Jadi caranya gini, Anda sudah milih saham tuh, tambahin 1, sudah normal multivariat belum, tambah lagi 1, masih normal multivariat enggak, kalau iya masih tambah lagi sampai mungkin Anda menginginkan 5 ya, 5 berhenti, udah itu enggak apa-apa. Baik Pak. Tapi kalau saya pakai yang kemarin sama boleh Pak? Ya boleh, yang penting dicek normal multivariat gitu, karena di sini ternyata minta syarat itu kan. Iya Pak. Nah, kalau iya, maka itu yang penting cermat itu tadi kayak gitu. Ya kayak tadi yang ini kan sempat saya tadi mengerti masalah bahwa suatu metode itu biasanya punya keterbatasan. Nah, ini juga ada kan. Maka kalau dikasih yang tidak normal multivariat, mungkin hasilnya bisa jadi jelek kan. Itu. Makanya karena ini memang didesainnya harus yang normal multivariat gitu. Yang penting itu apa? Istilahnya tertib dan cermat di apa asumsinya itu. Ya, oke, kira-kira terus apa lagi? Kira-kira ini sudah bisa dibenahi. Kalau Anda ingin mengejar bisa ujian minggu depan juga boleh. Tapi yang penting ini dimasukkan loh nanti ya. Iya Pak. Siap. Terus nanti kalau sudah dapat jadwalnya, nanti kan selain dibuat nanti latihannya pas mendekati mau ujian nggak apa-apa. Yang penting Anda bisa submit dulu. Karena saya memang ini mengejar sebelum kuliah mulai lagi. Karena kuliah mulai lagi biasanya nyari pengujinya yang susah. Kalau bisa ujiannya pas di periode UTS kan ini enak ini kan. Karena kuliah lagi kan nanti Mei kan. Iya Pak. Tanggal 6 apa yang salah itu. Maka diusahakan di minggu ini kalau bisa ujian minggu depan ya nih ya. Minggu depan udah tanggal 4 kayaknya. Nah, minggu depan tanggal 6 sudah mulai kuliah itu. Nah, kalau Anda segera bisa submit di apa? Ya minggu ini atau awal minggu depan, lah mungkin masih bisa ujian di minggu depan kan. Kalau bisa minggu depan kan enak nyari pengujinya cepet gitu kan. Karena kayak Senin saya juga sudah ada nguji ini. Oh. Makanya ini bimbingannya yang sekarang mungkin akan terus siangnya saya juga sudah ada. Jadi saya ada online sampai ini yang ya, oke, silakan sudah paham apa yang Anda harus lakukan? Pak berarti tinggal uji lagi Pak. Ya nanti di ini ya Kak, tambah referensi multivariatnya ya. Oh ya Pak. Baik Pak. Sudah punya bukunya belum? Udah sih Pak yang e-book elektronik Bu. Ya buku kan banyak itu yang e-booknya itu. Kalau apa itu pakai itu aja nanti terus Anda konekkan ke Harifnya. Jadi pada saat kalau ada yang nanyakan, Anda tinggal ngeklik itu sudah masuk ke bukunya gitu. Baik Pak. Nanti segala hasil Jadi saya bisa tanyakan. kalau kebetulan e-booknya masih ada alamat websitenya, lebih baik link websitenya. Tapi kalau enggak ini kalau yang saya lihat misalnya ini saya jumpai ada buku e-book yang ternyata di alamatnya di akademia.edu itu. Ini dia juga sekarang nampilkan e-book juga ini yang free ini. Artinya kan
lumayan ini. Jadi kalau Anda dapat linknya ini kan nggak perlu nyimpan di Google Drive itu loh. Tinggal linknya ini dibikin href-nya itu sudah jadi enak kan, mudah itu. Iya, Pak. Ya oke, kira-kira sudah. Sudah sih, Pak. Nah, kalau untuk kesimpulannya lebih baik yang kalau hasil ini di ininya aja. Kalau kesimpulan mungkin dari sisi metodenya, misalnya apa sih kelebihan kelemahannya dari apa Ini main black varian misalnya, terus yang ini ditaruh di bab 4-nya aja, hasilnya ada di sana gitu aja. berarti bab 5 nggak perlu ini lagi, Pak. Cukup 5 kata-kata. cukup menuliskan kesimpulan dari sisi metode, nggak usah teman-teman kayak gininya. Karena Anda cukup bahas metodenya kayak tadi yang ini, nanti di metode mengatakan, oh yang ini kelebihannya di ini, kan mungkin kalau ada kelemahannya ini kayak gitu aja. Kayak tadi misalnya yang Black Letterman kan minta syarat harus normal multivariat, kan bisa jadi kelemahan kan itu. Main varian kan nggak perlu. Tapi keunggulannya asal dia dengan yang normal multivariat, portofolinya jauh lebih baik. Ukuran kinerja portofolio Anda pakai apa? 3 indeks, Pak. Ada Sharpie. Nah, berarti ini kan, nah, ini Anda bisa menunjukkan apa? Ini memang bisa negatif ya, indeks Bisa, Pak. ini ya, Bisa, Pak. Emang. indeks. Dan ini kecil, terus yang ini trainer ini negatif. Yang tensi dua-duanya yang positif. Benar ya, indeksnya bisa kalau negatif masalahnya kan yang makin kecil apa makin besar gitu. Makin besar berarti semakin kecil. Makanya inilah yang ininya kan jadi. Ini juga lebih bagus. Maaf, ini ada tanda salah satu negatifnya. Nah itu mungkin nanti saya kalau ini kan, tapi BL-nya indeks Jensen-nya lebih besar, apa di indeks Jensen-nya ya. Karena makin besar makin baik kan kalau di ini kan. Nah malah yang rekap ininya aja yang ditaruh di kesimpulan nggak apa-apa, tapi kalau yang hasil ininya biar di bab 4 aja. Oh, Tapi yang penting malah pembahasan ininya yang ditaruh di kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah metode yang Anda pakai gitu. Dan ukuran kinerjanya kan yang penting kita ingin bahas metodenya kan. Hasil metodenya taruh di bab 4 aja. Berarti untuk ini penilaian ini taruh bab 5 semua, Pak. Di sini boleh ada diambil sebagian kayak kesimpulan kan kayak ringkasnya lah gitu. Jadi Anda kan ingin melihat antara MV sama PL ini. MV tadi keunggulannya kan mungkin tidak pakai ada aslinya. Tapi kalau di PL harus normal multimat, jadi nggak sembarang saham bisa dimasukkan ke portofolio kalau yang menggunakan PL. Karena di PL minta syarat harus ada normal multivariatnya gitu. Ya silakan nanti dibenahi kalau memang Anda ingin kejar apa biar ujian minggu depan. Di samping kan toh juga nanti pas habis ujian juga masih ada revisi itu. Jadi nanti tapi yang penting terus slide. Jadi nanti mungkin saya kalau Senin saya kebetulan full, nanti mungkin saya geser ke hari Selasa, bisa nanti apa saya ini kan. Ya, berarti kalau bisa ya. Kalau saya sudah selesai ini terus nanti saya kasih tahu Bapak lagi. Ya udah kalau memang ini tadi kira-kira sudah ini kan sudah yang perlu dia sudah kecil, yang penting ada segera bisa submit, nggak apa-apa. Nanti kalau untuk minta tanda tangannya cukup lewat yang WA aja ya. Tapi PDF ya biar saya tanda tangan. Submitnya ke itu ya. Ya ada terus minta syarat-syarat untuk submit ujian ke admin prodi. Ini kan masih hari Kamis. Jadi bisa tahu syarat-syaratnya apa aja yang mau untuk mengajukan ujian. Tahu Pak, ada berapa Pak? Tahu Pak. Ya udah tahu ya silakan, ada lengkapi itu, ajukan itu. Jadi nanti kan minggu depan moga-moga sudah bisa dapat jadwal ujiannya itu. Karena minggu depan itu minggu terakhir sebelum kuliah dimulai lagi gitu.
Karena kalau sudah mulai kuliah biasanya nyari pengujinya agak susah karena kan bukan dengan kuliah kan. Jadi, Baik, Pak. ya oke, sudah cukup. Cukup, Pak. Ya, oke, silakan Anda siapkan. Kalau slide-nya nanti sudah jadi belum slide-nya? Saya sudah sih, Pak. Tapi masih ada kurang tadi yang tambahan itu. Ya udah nanti apa kalau sudah Anda slide-nya sudah ditaruh di overlap ini? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Kalau sudah ya udah nanti bisa coba saya lihat dulu nggak apa. Nanti memang kalau udah hampir sudah dapat jadwalnya juga nggak apa-apa karena malah sudah mendekati kan jadi bisa latihannya sekalian ingat besok pas untuk persiapan ujiannya itu. Baik, Pak. Ini kalau saya sudah menaik terus saya mau masih naik Bapak bisa atau tidak, Pak? Bisa. Nanti terus juga gini, nanti Anda untuk diusahakan 20 menitan ya. Setelah itu jangan kebanyakan loh ya. Anda latihan dulu 20 menit itu. Jangan kadang ada yang banyak banget sampai setengah jam lebih, ada yang hampir 1 jam ada. Jadi jangan terlalu panjang toh nanti kalau pada saat diskusi kan Anda akan menampilkan ininya maka jangan terlalu lama. Biasanya dikasih waktu sebenarnya 20 menitan. Paling panjang ya 30 menit. Jadi slide-nya jangan terlalu banyak ya, di efisien mungkin itu. Baik, Pak. Sudah ada lagi yang ditanyakan? Sudah sih, Pak, itu, Pak. Ya oke, silakan ada apa mulai ajukan bisa untuk ujiannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya oke, saya tutup ya. Baik, Pak. Ya.